Halo teman-teman semuanya, di sini saya dan rekan saya ingin melakukan sebuah wawancara tentang mereview jurnal penelitian. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya dari kelompok 17, nama saya Ramadanti Rizka dan rekan saya. Saya Sigit Adi Kurniawan. Baik, langsung saja. Pertama-tama, peneliti atau penulis dari jurnal ini adalah Novi, Andriati, dan Rustam. Jurnal ini memiliki 11-15 halaman dengan kata kunci model bimbingan kelompok. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis research and development, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dan sumber referensi ini tergolong merupakan referensi yang lama, yaitu tahun 2018. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, apa judul dari jurnal penelitian ini? Judul dari jurnal penelitian ini yaitu pengembangan model bimbingan kelompok melalui metode problem solving untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan kajian pustaka. Dalam kajian pusaka serta teoritis ini, yaitu agar kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kelompok itu tidak membawa dampak bagi kegiatan-kegiatan kelompok, yang akhirnya akan menghambat perkembangan individu yang bersangkutan. Maka dalam setiap usaha pendidikan, kegiatan bimbingan kelompok sangat diperlukan yang hanya dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Pada kenyataannya, banyak sekolah yang masih belum mengakui keberadaan guru bimbingan dan konseling, serta menganggap bahwa guru pembimbing kurang efisien dalam bekerja, sehingga ada beberapa sekolah menempatkan jabatan guru bimbingan dan konseling bukan dari sarjana bimbingan dan konseling, melainkan guru bidang studi seperti guru pendidikan kewarganegaraan. Ini terjadi karena pekerjaan guru pembimbing dianggap sangatlah mudah. Keberadaan guru pembimbing di sekolah kebanyakan dianggap tidak banyak bekerja karena tidak ada jam mengajar. Akan tetapi pada proses belajar mengajar sekarang ini, guru bimbingan dan konseling di tingkat sekolah menengah pertama dan jenjang sekolah menengah atas diberikan kesempatan untuk masuk kelas dengan tujuan agar dapat memberikan bimbingan dan konseling. Baik, lalu problem seperti apakah yang ingin dijawab oleh peneliti? Peneliti ini menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa transisi, di mana adanya perubahan di masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini banyak gejolak atau perubahan-perubahan yang dialami oleh remaja. Pada masa ini tidak sedikit remaja putri yang berperilaku negatif karena pengaruh lingkungan seperti putus sekolah dan melakukan pre-seks sehingga banyak gadis yang hamil. Rendahnya kepercayaan diri pada remaja mengakibatkan mudahnya remaja terbawa pengaruh negatif karena tidak yakin akan dirinya. Melalui penelitian ini, eksperimen ini terbukti bahwa konseling kelompok efektif meningkatkan kepercayaan diri pada remaja putri. Baik, mengapa sang peneliti atau penulis memilih problem tersebut? Karena kurangnya motivasi belajar dari siswa dan berbedanya tingkat motivasi dari setiap siswa. Jadi hal tersebut yang membuat peneliti memilih problem tersebut. Sedangkan motivasi merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Tidak akan terjadi proses pembelajaran jika tidak ada motivasi yang kuat dari peserta didik. Jadi demi menciptakannya motivasi belajar yang tinggi, peneliti mendorong agar guru dapat menciptakannya cara pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan sebuah motivasi belajar siswa agar hasil yang maksimal dalam pembelajaran.
Apakah ada bagian yang menarik dari jurnal ini? Di manakah bagian yang membuat tertarik tersebut? Sisi bagian membuat menarik dari jurnal tersebut yaitu berada di bagian hasil dan pembahasannya, karena di situ dapat banyak mengetahui apa hasil yang didapat dari menggunakan metode pembelajaran tersebut. Yang dapat dilihat beberapa siswa mengalami kemajuan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode ini. Dan di situ dapat kita pahami bahwa setiap siswa pasti memiliki motivasi belajar tergantung bagaimana guru menggunakan metode pembelajarannya. Selanjutnya, apa kelemahan dan kelebihan dalam penelitian ini? Kelemahan dan kelebihan isi jurnal ini, yang pertama kelebihannya yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap dengan menggunakan data tabel dari kondisi awal motivasi belajar siswa sampai setelah diberikannya perlakuan. Selanjutnya telah divalidasi oleh 3 pakar bimbingan dan konseli dan 10 praktisi guru membuat dapat dipercayanya isi jurnal ini sesuai dengan urutan kaidah jurnal. Kekurangannya, beberapa bahasa dalam penulisan jurnal sulit dipahami, masih menggabungkan keseluruhan siswa dengan berbagai permasalahannya. Baik, solusi atau cara apa yang digunakan oleh peneliti? Berdasarkan tahapan yang akan dilaksanakan, maka secara keseluruhan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian dan pengembangan research and development. Langkah-langkah yang seyogyanya ditempuh dalam penelitian pengembangan meliputi yang pertama, studi pendahuluan, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, pengembangan model hipotetik, yang keempat, penelaah model hipotetik, yang kelima, revisi, yang keenam, uji coba terbatas. Jenis instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Penelitian ini menggunakan 2 metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif secara terpadu, maka teknik analisa data pun dilakukan secara terpadu. Baik, yang terakhir, dapatkah Anda menyimpulkan semua keseluruhan dari penelitian ini? Kesimpulan dari review tentang jurnal yang dibuat oleh peneliti yaitu dengan membuat metode belajar lebih menarik dan tidak menonton dapat menimbulkan motivasi belajar siswa meningkat dan hasil yang didapatkan juga sangat memuaskan. Bagi siswa yang telah memiliki motivasi belajar yang baik akan lebih meningkatkan hasil pembelajarannya. Sedangkan bagi siswa yang motivasi belajar kurang dapat menambahkan motivasi dengan menggunakan metode tersebut akan lebih menarik minat dan rasa ingin tahu siswa, akan meningkatkan juga hasil dari pembelajaran siswa tersebut. Nah, teman-teman, itu dia wawancara tentang jurnal penelitian yang saya lakukan dengan rekan saya. Semoga hal ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam kalimat kami, mohon maaf. Terima kasih.